tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Anak itu dididik yang benar dong, jangan bisa nyakitin orang lain. Maaf Pak, saya tidak terima Bapak bicara sedemikian rupa. Lebih baik kita tanyakan anak kita apa permasalahannya. Alah, gak usah ngelak deh. Itu kan karena anak gue nyakitin anak gue. Pakai alasan-alasan segala, makanya anak lu dididik yang benar. Kalau misalnya dia cuma musik doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ini sih Pak. Iya, Mas. Mari Mas, silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Saya Mas Doni Pak, yang kemarin sempat ngobrol sama Pak RT untuk diarahkan ke tempat Bapak. Oh iya, Mas Doni. Iya, saya sudah dengar dari Pak RT sedikit tentang Mas Doni. Jadi begini Pak, saya bermaksud datang ke tempat Bapak. Saya ingin konseling dengan Bapak tentang permasalahan saya dengan tetangga saya. Dan alhamdulillah Pak RT di tempat daerah saya mengarahkan ke tempat Bapak. Baik, berarti Mas Doni datang ke sini untuk dengan tujuan agar permasalahan yang Mas Doni hadapi di rumah bisa terentaskan. Dengan arahan dari Pak RT untuk datang ke tempat saya. Begitu ya Mas Doni ya? Iya Bu. Jadi saya beritahu terlebih dahulu, di dalam proses konseling ini apapun yang Mas Doni bicarakan atau Mas Doni utarakan pada saya, nanti itu tetap terjaga. Karena dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mas Doni tidak usah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang Mas Doni alami di tempat tinggal Mas Doni. Gitu.
Sudah paham Mas Doni? Baik, saya paham Pak. Baiklah, sekarang Mas Doni bisa menceritakan permasalahan atau hal apa yang mengganjal Mas Doni kepada saya. Baik, jadi gini Pak, sebenarnya keluarga saya itu baik-baik saja dan dengan tetangga saya juga baik-baik saja. Tapi dengan minggu-minggu ini saya ada sedikit permasalahan dengan tetangga saya, yang terutama di samping rumah saya. Sikap yang membuat jadi konflik dengan tetangga saya adalah kami tidak tahu permasalahannya dan apa yang dimasalahkan dengan tetangga saya, tetapi seakan-akan tetangga itu memusuhi dari keluarga saya. Kami dan keluarga sudah tidak menanggapi apa yang mereka bicarakan, tapi kami selalu berperilaku baik, tetap menyapa mereka, tapi malah tetangga saya telah memusuhi tanpa alasan yang jelas. Baiklah, saya turut prihatin apa yang Mas Doni dan keluarga Mas Doni hadapi tentang permasalahan Mas Doni dengan tetangga Mas Doni. Mudah-mudahan dengan datangnya Mas Doni pada saya melakukan proses konseling ini, permasalahan Mas Doni dan keluarga Mas Doni terhadap tetangga Mas Doni bisa kita selesaikan, bisa kita cari jalan solusinya agar nanti ke depannya Mas Doni dan tetangga Mas Doni bisa kembali merajut bertetangga dengan tetangga Mas Doni menjadi lebih baik lagi. Tadi Mas Doni menyampaikan akhir minggu-minggu ini Mas Doni bermasalah dengan tetangga Mas Doni. Kalau boleh saya tahu sudah berapa lama kejadian ini Mas Doni hadapi dengan tetangga Mas Doni? Dalam keadaan perselisihan antar tetangga, ada 3 bulan kebelakang yang dengan tetangga saya agak enggan. Jadi permasalahan sebenarnya sudah 3 bulan belakangan ini, cuman puncaknya kemarin beberapa minggu ini gitu ya Mas? Iya. Apakah Mas Doni sudah pernah berkunjung untuk menanyakan perihal permasalahan Mas Doni kepada tetangga Mas Doni? Sebenarnya untuk perihal itu udah ada niatan dari keluarga saya untuk berkunjung ke rumah tetangga saya, tapi gimana mau berkunjung sedangkan kita di jalan salam senyum sapa dan tegur pun tidak ada respon dari beliau semenjak apalagi dari seminggu yang kemarin. Seperti yang Mas Doni lakukan sekarang, berarti Mas Doni ingin melakukan proses konseling agar permasalahan Mas Doni bisa tuntaskan begitu. Ya, telah saya coba Pak untuk berdiskusi dengan Pak RT agar keluarga kami bisa dipertemukan dengan tetangga saya agar penjelasan permasalahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Tapi Pak RT mengarahkan untuk konseling dulu bersama Bapak. Jadi saya berinisiatif untuk datang ke tempat Bapak yang saya untuk memecahkan permasalahan. Menurut Mas Doni baiknya seperti apa ya? Mungkin ide dari Pak RT bisa kita coba. Saya di sini nanti sebagai mediator untuk mempertemukan Mas Doni dan tetangga Mas Doni agar bisa menyelesaikan permasalahan Mas Doni. Iya Pak, tadinya saya ingin seperti itu, tapi saya belum terlalu paham dengan prosedur tentang layanan konseling. Saya setuju sih Pak dilakukan layanan mediasi agar keluarga kami tidak terbebani. Salah satunya kan kami satu lingkungan agar semua dengan tetangga saya hidup rukun dan tidak ada permasalahan ataupun konflik dengan tetangga saya. Ya, saya sangat setuju apa yang Mas Doni utarakan, karena hidup bertetangga itu harus tetap terjalin silaturahmi agar hidup bertetangga tetap harmonis. Kira-kira menurut Mas Doni, saya harus pada siapa ya untuk menghadirkan pihak kedua agar dapat dilakukan mediasi seperti ini? Sama siapa ya Pak? Saya juga bingung. Kira-kira yang bertanggung jawab atas permasalahan ini sepertinya Pak RT. Nanti bisa Mas Doni bicarakan dengan Pak RT untuk bisa menghadirkan dari pihak kedua atau pihak yang ada permasalahan dengan Mas Doni. Bagaimana Mas?
Iya Pak, benar juga kemungkinan Pak RT bisa membantu dengan masalah ini karena Pak RT juga kan bertanggung jawab tentang para rumah tangga. Saya akan mencoba mendapatkan Pak RT dan saya berterima kasih banyak untuk Bapak untuk memecahkan permasalahan ini, bisa mengentaskan permasalahan ini dengan baik. Iya, sama-sama Mas. Kiranya kapan Mas Doni bisa bicarakan hal ini dengan baik? Insya Allah besok pagi Pak. Baik, lebih cepat, sepertinya lebih bagus ya, agar permasalahan Mas Doni tidak berlarut-larut, agar kehidupan masyarakat Mas Doni bisa terjalin dengan baik lagi. Iya Pak, insya Allah. Baik, untuk dilaksanakan proses mediasi selanjutnya, waktu dan tempatnya seperti apa kira-kira Mas Doni? Untuk tepatnya sebaiknya di sini. Namun ketentuan ada baiknya kita meminta persetujuan pada pihak kedua, benar nggak Pak? Baik, kalau keinginan Mas Doni seperti itu, nanti kita akan adakan di sini. Nanti untuk mediasi oleh pihak kedua, ketentuannya kapan nanti akan saya infokan kepada Mas Doni lebih lanjut. Iya Pak, memang harusnya seperti itu. Kita harus menghadiri mengundang dulu persetujuan dari pihak kedua. Baik, karena kesepakatan telah kita buat, semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar agar permasalahan Mas Doni cepat terentaskan. Ya, baik Mas Doni. Jika nanti Mas Doni ingin melakukan proses konseling lagi, insya Allah saya siap akan membantu. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya izin pamit. Baik, terima kasih Mas Doni. Silakan duduk Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, ada apa Bapak datang ke sini dan dari mana Bapak tahu untuk datang ke tempat saya? Sebelumnya saya berdasarkan inisiatif saya sendiri ya Pak, saya ingin konseling terkait masalah saya dengan tetangga saya, yang kebetulan juga saya tahu dari Pak RT, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk datang bertemu dengan Bapak. Baiklah, berarti Bapak datang ke sini dari keinginan Bapak sendiri dan juga atas informasi dari Bapak RT tempat Bapak tinggal di sana, begitu Pak? Iya, betul Pak. Ya. Jadi dalam proses konseling ini Bapak bisa menceritakan apa saja permasalahan yang Bapak dalam permasalahan di tempat Bapak tinggal. Nanti apabila Bapak tidak ingin dipublikasikan informasi yang Bapak sampaikan, nanti kami akan merahasiakan tersebut. Karena dalam proses konseling kami akan mengutamakan asas kerahasiaan, dan juga apabila Bapak menceritakan, Bapak ceritakan dengan sejujur-jujurnya apa yang Bapak rasakan. Iya Pak. Baik, sudah paham Pak? Ya, saya paham Pak. Baik, sekarang Bapak bisa menceritakan apa permasalahan Bapak kepada saya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini kan saya dan istri sangat sibuk sekali. Kebetulan, alhamdulillah 3 bulan yang lalu saya dan istri saya mendapatkan promosi kenaikan jabatan, sehingga dengan kenaikan jabatan itu sendiri yang sama dengan juga makin menyita waktu saya dan istri saya dalam bekerja, ditambah yang namanya itu kan tanggung jawabnya juga makin besar ya Pak ya, karena kenaikan jabatan ini, dan kita jujur aja sangat kurang istirahat. Maka dari itu ketika kita waktu liburan weekend, kami berharap kan kita istirahat di rumah dapat istirahat tenang, merelaksasikan diri dengan tenang di dalam rumah. Tetapi ada kendala terkait tetangga kami yang mempunyai masalah suara, dalam artian mereka ini sibuk sekali Pak dalam waktu weekend itu, yang harusnya kita bisa beristirahat dengan tenang dengan istri di rumah, tapi malah dapat gangguan suara berisik dari tetangga kita, seperti itu.
Ya, saya paham yang Bapak rasakan. Setelah bekerja seharian, sepertinya Bapak ingin istirahat yang tenang di rumah. Terus yang menjadi permasalahan Bapak selama ini seperti apa? Ya, jadi gitu ya Pak. Yang buat saya dan keluarga kesal itu adalah sikap dari tetangga saya Pak. Jadi mereka dengan seenaknya itu memutar lagu yang suaranya itu bisa dibilang besar sekali sehingga mengganggu waktu istirahat keluarga kami. Apalagi lagunya diputar pada waktu kita sedang benar-benar waktu liburan. Jadi harusnya kita bisa istirahat dengan tenang, malah mendapatkan keributan yang malah membuat kita tidak tenang. Jadi kita tidak bisa istirahat di rumah seperti itu. Baik, saya mengerti perasaan Bapak. Karena sikap itulah, jadi perasaan Bapak merasa terganggu oleh tetangga Bapak. Iya Pak, betul seperti itu. Namun pernahkah Bapak untuk mencurahkan perasaan Bapak terhadap tetangga Bapak itu? Sebetulnya sih belum ya Pak, karena saya mungkin berpikir mereka kan sudah dewasa lah ya, pasti tahulah etika tetangga seperti apa. Karena ya masa aja kan kita kan hidup bertetangga, masa tidak saling menjaga kenyamanan dalam rumah tangga, apalagi kan dengan suara berisik seperti itu di waktu liburan, yang mana kebanyakan orang kan harusnya kan mempunyai waktu istirahat ya kan. Ini malah bisa dibilang mengganggu ke waktu istirahat orang lain seperti itu. Jadi Bapak merasa tidak perlu untuk mengingatkan tetangga Bapak? Ya, yang kami tunjukkan dari keluarga kami ya seperti itu Pak, tidak mau mengajak mereka berbicara satu sama lain karena itu menjadi bagian bentuk protes keluarga kami terhadap tetangga kami. Baiklah, yang ingin saya tanyakan terhadap Bapak, apakah dengan bentuk protes seperti itu, apakah ada perubahan dari tetangga Bapak? Yang saya lihat sih tidak ada ya Pak, malah makin bisa dibilang malah seperti itu terus. Padahal kita dan istri saya sendiri malah cuek terhadap mereka seperti itu. Apakah tetangga Bapak menegur keluarga Bapak? Mereka sih menegur ya Pak, terus sembari tersenyum, tapi respon dari keluarga kita ya cuek, dia menjadi bagian bentuk protes kita terhadap mereka seperti itu. Dengan sikap Bapak seperti itu, apakah dapat menyelesaikan masalah Bapak? Ya kalau saya pikir-pikir sih tidak membantu ya Pak dengan sikap saya seperti itu. Jadi sebaiknya perbuatan apa yang akan Bapak lakukan pertama? Saya sih ingin mencoba untuk membicarakan masalah ini terhadap tetangga saya Pak. Namun ya gengsi lah, ya kan saya bicara dengan tetangga saya, toh yang salah juga sebenarnya kan bukan dari saya, tetapi tetangga saya yang membuat keributan kan. Seperti itu. Baik, jadi kedatangan Bapak ke sini adalah ingin melakukan proses konseling. Iya betul Pak. Karena hidup bertetangga itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain ya Pak ya. Iya benar Jadi, sekali. ya, jadi kita hidup bertetangga itu tidak bisa hidup individu, karena kita sebagai manusia memerlukan tetangga, karena di dalam Islam mengajarkan kerukunan antar umat beragama, begitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Apakah Bapak ingin dipertemukan dengan tetangga Bapak? Ya ingin sekali Pak, tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka ingin bertemu dengan saya dan keluarga? Bapak tidak perlu khawatir, karena sebenarnya niatan Bapak itu baik, ingin menjalin silaturahmi kembali. Jadi sebenarnya tetangga Bapak sudah melakukan konseling terhadap saya terlebih dahulu, sudah menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Tetangga Bapak sebenarnya juga ingin kembali menjalin silaturahmi dengan Bapak. Gimana perasaan Bapak sebenarnya? Saya malah baru tahu ya Pak ya seperti itu. Kalau seperti itu jalan untuk menyampaikan segala keresahan saya terhadap tetangga saya, maka saya berharap dapat menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin. Karena bagaimanapun juga memendam suatu dendam itu kan kurang nyaman lagi ya Pak, apalagi di lingkungan rumah seperti itu. Baiklah, saya akan mencoba membantu Bapak untuk bermediasi dengan tetangga Bapak. Saya akan menjadi mediator untuk menjalin silaturahmi kembali Bapak dan tetangga Bapak tersebut. Bagaimana Pak?
Ya Pak, saya setuju dengan mediasi seperti ini. Baiklah, sekarang apabila Bapak sudah setuju, saya akan melakukan mediasi Bapak terhadap tetangga Bapak untuk kapan dan kapannya, di mana Bapak akan menyediakan tempat atau bisa konseling di sini kembali atau di mana Bapak? Perihal tempat sepertinya lebih baik di sini ya Pak, karena juga meminimalisir tahu tetangga yang lain, karena bagaimanapun juga sebisa mungkin tetangga yang lain jangan sampai tahu masalah ini. Cukup hanya kita saja yang bermasalah dengan tetangga saya dan Bapak selaku mediator untuk menengahi permasalahan saya dan tetangga saya seperti itu. Baik, kalau Bapak sudah sepakat untuk diadakan di sini kembali, kira-kira kapan waktunya yang tepat? Apa tidak sebaiknya kita meminta persetujuan dari pihak satunya lagi Pak? Baik, nanti saya mencoba menginformasikan kembali kepada pihak tetangga Bapak, pihak satunya kembali ya, untuk melakukan mediasi. Kapan waktunya nanti saya infokan lebih lanjut. Baik Pak, saya harap dengan keputusan ini antara permasalahan saya dengan tetangga saya dapat terentaskan sehingga saya tidak memiliki dendam lagi terhadap tetangga saya. Baik, nanti akan secepatnya saya realisasikan pertemuan Bapak dan tetangga Bapak agar permasalahan Bapak tidak berlarut-larut. Siap, baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan konseling ini terhadap saya, Pak? Alhamdulillah ya Pak ya, sudah mulai terasa ringan karena saya sudah mencurahkan isi hati saya terhadap Bapak selaku sebagai mediator, sehingga kedepannya yang saya harapkan tadi dapat menyelesaikan masalah saya dengan tetangga saya, sehingga saya tidak ada dendam di antara saya dan tetangga saya seperti itu. Mudah-mudahan permasalahan Bapak cepat selesai, Pak. Amin amin Pak. Apabila Bapak apakah sudah tidak ada keluhan lagi atau cerita ingin diceritakan, Pak? Saya rasa sih cukup Pak. Sudah cukup ya. Iya. Jadi kalau Bapak ada permasalahan silakan bercerita saja dengan saya. Siap. Insya Allah akan saya bantu, Bapak. Siap. Sudah cukup? Cukup. Baik. Jadi kalau kayak gitu saya rasa cukup ya Pak ya. Saya juga izin pamit dulu karena saya ingin lanjut bekerja nanti. Kayak gitu. Saya permisi ya Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat dulu, Mas. Ya, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bapak PI? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang? Ya mudah-mudahan ya Pak, karena kan kemarin kita juga sudah melakukan sesi konseling ya dengan Bapak ya. Saya harap dengan pertemuan hari ini kan kebetulan juga akan dipertemukan dengan tetangga saya. Semoga permasalahan kita dapat terselesaikan. Jadi sudah siap ya untuk bertemu tetangga? Siap. Ya. Gimana kabar keluarga baik? Alhamdulillah baik. Jadi kita tunggu ya Mas Doni. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Doni, gimana kabarnya Mas Doni? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Mas Doni? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, keluarga baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah melakukan konseling kemarin? Alhamdulillah agak ada keringanannya Pak untuk Amin. pencernaan ke depan. Alhamdulillah. Ya. Jadi setelah kedatangan PI dan Mas Doni, bagaimana kalau mediasi ini kita mulai? Boleh Pak, silakan. Silakan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak PI dan Mas Doni agar kita mendapat umur panjang itu adalah kita harus hidup saling bersilaturahmi, khususnya bertetangga, karena hidup itu kita tidak bisa individual, jadi kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Apalagi PI dan Mas Doni rumahnya bersebelahan ya. Iya, betul Pak. Nah itu adalah keluarga kita paling terdekat adalah tetangga kita, gitu ya. Jadi itulah sedikit masukan dari saya. Kira-kira siapa terlebih dahulu yang menyampaikan? Ya, terima kasih sebelumnya atas masukannya Pak. Mungkin pertama kali
Doni. Boleh. Ya, silakan Mas Doni. Iya Pak, saya sebelumnya minta maaf karena akhir-akhir ini saya tidak peka terhadap tetangga saya dengan lingkungan saya memutar musik dengan kencang-kencang. Saya berterima kasih dengan Bapak atas bisa membuka jalan pikiran dan hati nurani saya. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Ya, ada baiknya saya terlebih dahulu ya Pak RT ya. Jadi ini Mas Doni kan ya, Mas Doni kan kita sudah menjadi tetangga kurang lebih 2 tahun ya Mas ya. Baiknya itu kan Mas Doni kurang lebihnya juga tahu lah ya keadaan tetangga kita sebagai tetangga seperti apa. Saya yakin Mas Doni dan istri selama ini juga kan tahu dengan aktivitas saya dan istri yang kebetulan akhir-akhir ini kami berdua sibuk sekali di pekerjaan ya Mas ya. Alhamdulillah juga kita berdua mendapatkan promosi di bagian masing-masing sehingga pekerjaan kami menjadi agak sibuk sedikit ya. Maka dari itu kami merasa terganggu ketika Mas Doni dan keluarga menyetel musik keras-keras di saat waktu libur yang harusnya itu menjadi kesempatan untuk keluarga kami beristirahat seperti itu. Jadi maksud KPI ini beliau merasa terganggu Iya, betul Pak. karena akhir-akhir ini kerjaannya sangat sibuk ya Pak ya. Iya. Jadi beliau ingin di waktu weekend dapat beristirahat di rumah gitu Mas Doni. Kira-kira seperti itu KPI ya. Betul. Jadi mungkin KPI tidak berani menegur Mas Doni langsung. Jadi KPI melakukan sikap sebagai teguran pada Mas Doni. Tapi sayangnya Mas Doni tidak melihat itu sebagai teguran. Jadi Mas Doni merasa biasa saja. Gitu KPI ya. Iya, gitu. Gimana Mas Doni tanggapannya? Oh ya, saya sekali lagi minta maaf atas perlakuan dari keluarga kami yang telah menyetel musik dengan kencang tanpa melihat situasi tetangga ataupun situasi sekitar. Dan jujur, saya dan keluarga saya tersinggung atas perkataan dari bapak dan ibu pada kesempatan yang anak bapak menangis di depan rumah saya menuduh keluarga kami yang tidak. Sebenarnya ini hanya salah paham. Saya sudah berbicara dengan anak saya dengan baik-baik. Ternyata permasalahannya anak bapak membuang sampah sembarangan di depan rumah saya dan anak saya telah menegur anak bapak. Kemungkinan anak saya menegurnya dengan cara marah ataupun keras. Saya berminta maaf kepada bapak. Baik, jadi begitu ya kayaknya masalahnya. Jadi hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua karena hidup saling bertetangga itu adalah hal penting bagi kita karena tetangga itu adalah saudara paling terdekat kita. Kalau ada apa-apa ya tetangga terlebih dahulu yang membantu kita, begitu ya. KPI Mas Doni, saya kira semoga setelah mendengar masing-masing penjelasan dari Mas Doni, KPI, permasalahan bisa selesai ya. Ya Mas Doni, saya sebelumnya juga minta maaf terkait dengan perkataan saya sebelumnya yang menyakitkan waktu itu ya. Sebenarnya betul untuk anak saya itu ingin buang sampah di depan rumahnya Mas Doni ya. Itu ditegur juga dengan anaknya Mas Doni. Tiba-tiba anak saya nangis, makanya kan situ kan salah pahamnya di situ ya, karena anak Mas Doni tiba-tiba menegur anak saya yang mana pikiran anak saya itu takutnya itu mau dipukul sama anaknya Mas Doni, padahal kan niatnya anaknya Mas Doni mungkin hanya sekedar menegur anak saya karena buang sampah di depan rumahnya Mas Doni seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas Doni ya. Ya Pak, kita saling memaafkan ya Pak. Bagaimana perasaannya nih Mas Doni, KPI
setelah mendengar penjelasan dari masing-masing? Ya, akhirnya kalau saya lega ya Pak ya, sudah menyelesaikan masalah ini, sudah bicara langsung dengan Mas Doni terkait keluhan saya kepada Mas Doni, dan juga saya juga udah minta maaf terkait masalah kesalahan saya juga kepada Mas Doni. Jadi ya saya harap masalah ini bisa cepat selesai seperti itu. Ya, ya Mas Doni. Kalau untuk saya jadi paham ya Pak. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya juga berharap kepada Mas PI, jika dari keluarga kami ataupun saya pribadi ada masalah, tolong kita bicara bisa baik-baik agar silaturahmi kita terjalin dengan baik. Siap-siap Mas Doni, terima kasih atas masukannya. Ya. Alhamdulillah ya, saya ikut bahagia setelah mendengar penjelasan dari PI, Mas Doni. Setelah kita mendengar semuanya, saya ikut bahagia. Mudah-mudahan setelah kejadian ini kita kedepannya bisa hidup bertetangga dengan baik. Ya Pak, terima kasih atas mediasinya antara pertemuan saya dengan Mas Doni. Dan kepada Mas Doni, saya minta maaf selaku perwakilan saya dan keluarga terkait masalah ini yang bisa dibilang cukup ini kita waktu kita berdua juga ya Mas ya, karena kan kita juga masing-masing punya kesibukan ya. Dan saya juga berharap kedepannya juga saya tidak akan mengulangi kesalahan saya kepada Mas Doni ataupun tetangga-tetangga yang lain seperti itu. Ya, terima kasih. Saya juga minta maaf jika dari saya pribadi dan keluarga saya ada kesalahan kepada Mas PI. Semoga kedepannya agar lebih baik dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Pak PI dan Mas Doni. Jadi begini, saya pernah mendengar sebuah hadis, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi manusia tersebut. Jadi begitu hadisnya. Jadi kebahagiaan ini mudah-mudahan bisa tertularkan kepada anggota tetangga-tetangga yang lainnya, dapat tertularkan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih juga atas bantuannya Pak. Sama-sama Mas Doni. Jadi apabila PI Mas Doni masih perlu bantuan saya untuk melakukan konseling, silakan, saya akan, insya Allah saya akan menerima dengan baik. Iyalah, insya Allah. Ya Pak, kami akan bersedia dulu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan setelah Bang PI, Mas Doni pulang dari sini, semua tingkat persaudaraan dan tetap jaga tali silaturahmi. Ya Pak, kalau kayak gitu kami permisi dulu ya Pak ya. Isi Pak. Random banget. Yes, ini. Langsung ini, ya. Baiklah, jadi bagaimana kira-kira jalan keluarnya yang akan Bapak lakukan terhadap tetangga Bapak? Ya, saya juga kurang tahu Pak. Buat terima. Amin ya Allah. Terima kasih juga atas bantuannya Pak Tri. Terima kasih Pak, kita yang bisa Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, ulang-ulang. Kita juga ganjil. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dia bukan ngomongnya amin amin gitu. Maksudnya dua-duanya amin, tapi yang lanjut dari Mas Doni. Satu, Udah, siap? Satu, dua, tiga. Nama saya di Jujur ya, tetap jujur ya. Dan jujur saya Bukan ini. Saya telah berusaha baik-baik buat kamu lagi ketika anak saya hanya menegur. baik. Kalau Mas Doni ingin karena kita juga nggak tahu masalahnya, dia ditegur, disapa, sanyum, kagak ada respon sama sekali. Mas Doni ngomongnya sanjung
Mas Tri pusing amat Mas Tri. Silakan ya untuk itu. Silakan. Karena ramah mulu gue sih. Ramah mulu. Sengaja pasti ya. Selalu. Silakan siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Kayaknya dari itu deh Mas. Iya itu. Saya lupa. Ya udah deh. Gak usah ya. Biarin Mas. Saya fokusnya ke sini. Kan nyapa. Anak itu kalau dididik jangan pakai musik doang. Bukan gitu Mas ngomongnya. Bukan gitu. Oke, sudah Mas Doni. Tahu dia. Anak kalau dididik pakai musik ya kayak gini nih. Saya ikutin emosi apa lembek aja nih? Gitu ya. Saya tidak terima ya Bapak berkata sedemikian. Jangan asal ngebacot, gua agak terima lu ngomong kayak gitu. Rahasia atau yang harus Mas Doni rahasiakan itu nanti bisa tetap salah. Iya. Sudah jauh aja. Udah lobet nih, lobet. Ternyata